Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam sejahtera untuk semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada yang masih setia ngikutin berbagi ilmu Cake and Bakery pastinya bersama Eza Cake Bakery Jepara. Kali ini Eza mau berbagi ilmu tutorial cara membuat roti isian daging sapi pemirsa ya. Boleh? Pertama-tama yang kita siapkan di sini ada bahan rotinya pemirsa. Untuk bahan A, di sini ada tepung protein tinggi, tepung protein sedang, kemudian ada pengembang roti, kemudian ada gula pasir, ada pelembut roti untuk bahan A. Kemudian di sini ada bahan B, di sini ada telur, kemudian ada susu wadah cair, kemudian ada remukan es batu. Oke, untuk bahan B. Kemudian di sini ada bahan C, ada butter sama garam pemirsa ya, A, B, C ya. Kemudian di sini ada bahan isiannya ya, namanya juga isian roti daging sapi pemirsa ya. Di sini ada daging sapi segar yang sudah kita seleb lembut. Kemudian di sini ada bawang putih yang sudah dicincang, kemudian ada susu bubuk, kemudian ada bawang bombay, kemudian ada merica atau lada, kemudian ada penyedap rasa, kemudian ada minyak goreng, kemudian ada kecap, kemudian ada air mineral, kemudian ada gula pasir, kemudian ada kacang polong ya pemirsa. Sebelum kita bikin rotinya, kita bikin isiannya pemirsa ya. Yuk kita fokus di isiannya. Oke pemirsa, langkah pertama kita bikin isian rotinya pemirsa ya, daging sapi. Cara pembuatan daging sapi ala Eza ya. Pertama-tama yang kita masukkan ada minyak goreng pemirsa. Setelah ada minyak goreng kita masukkan bawang bombay pemirsa ya. Bawang bombay yang sudah dicincang ya. Oke. Kemudian kita aduk pemirsa ya. Pastikan bawang bombaynya ini layu. Masih proses pembuatan isian roti daging sapi pemirsa ya. Kita masak bawang bombay. Setelah bawang bombay kita masukkan bawang putihnya pemirsa yang sudah dicincang. Kita aduk. Kemudian kita masukkan jahe pemirsa ya, jahe yang sudah digeprek. Oke pemirsa. Kemudian kita masukkan dagingnya pemirsa ya, daging sapi yang sudah diseleb lembut. Kita aduk ya pemirsa, pastikan menyampur rata. Ya pemirsa, masih proses pembuatan isian daging sapi ya. Kemudian setelah nyampur jadi satu, daging sama bawang putih, jahe, kemudian ada bawang bombay, campur rata. Kemudian kita masukkan air mineral pemirsa ya. Kita tunggu sampai kering ya pemirsa ya. Maaf, maksudnya sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukkan bahan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih proses pembuatan isian daging sapi ya pemirsa. Setelah kita masak mendidih, kemudian kita masukkan gula pasir ya pemirsa. Gula pasir. Kemudian kita masukkan susu bubuk ya.
Kemudian kita masukkan lada ya pemirsa. Kemudian penyedap rasa kita masukkan. Kemudian ada kacang polong ya pemirsa. Kita masukkan ya. Ini dimasak kurang lebihnya 1 jam pemirsa ya. Benar-benar kering airnya. Kemudian kecap kita masukkan. Oke, masih proses pembuatan isian daging sapi, dimasak kurang lebihnya 1 jam. Pastikan kering, benar-benar kering ya pemirsa. Kemudian terakhir kita masukkan garam ya pemirsa. Masih proses pengadukan atau pembuatan isian daging sapi ya pemirsa. Masih proses pengadukan isian daging sapi sampai benar-benar kering ya pemirsa. Setelah kering nanti kita diamkan. Setelah dingin kita buat isian rotinya. Pemirsa, ini setelah kering kita pindah di wadah ya pemirsa. Masukkan ke dalam wadah, pastikan dingin. Setelah dingin nanti buat isian rotinya ya. Seperti ini ya proses pembuatan isian daging sapi. Ini membutuhkan waktu masak kurang lebihnya 1 jam. Pastikan kering sempurna. Oke, akhirnya selesai juga ya. Udah kita pindah di wadah, nanti kita tunggu dingin. Sekarang kita fokus di rotinya pemirsa, cara pembuatan roti ya. Karena isian daging sapinya udah jadi, udah kita masak, kita fokus di rotinya ya. Pertama-tama kita siapkan pastinya ada tepung protein tinggi ya. Untuk rotinya bahan A ya pemirsa. Kemudian ada tepung protein sedang. Kemudian ada bread improver ya atau pelembut roti kita masukkan. Kemudian ada ragi untuk bahan A-nya. Kemudian ada gula pasir pemirsa ya. Oke, untuk bahan A sudah masuk semua. Kemudian kita aduk manual dulu pemirsa ya sebelum kita mixer ya. Kita mixer, kita aduk manual, pastikan nyampur rata untuk bahan A. Kemudian kita siapkan bahan B-nya. Oke pemirsa, kemudian bahan B kita campur jadi satu ya. Ada telur, ada es batu, ada susu UHT cair ya. Kita masukkan sebagian, jangan langsung dihabiskan. Kemudian kita masukkan di bahan A-nya ya. Masuk. Kemudian kita aduk ya, kita aduk pakai mixer, mesin pastinya. Oke pemirsa, kemudian kita mixer dengan kecepatan speed rendah ya. Diaduk kurang lebihnya 5 menit. Setelah 5 menit kita matikan, pindah ke speed 2 ya. Diaduk lagi selama kurang lebihnya 15 menit ya. Setelah 15 menit masukkan bahan C, yaitu ada butter sama garam ya. Ini proses pengadukan roti daging sapi. Ini rotinya ya pemirsa, karena daging sapinya sudah dibikin dari awal. Setelah kita aduk rotinya selama kurang lebih 15 menit, kemudian kita masukkan bahan C. Bahan C yaitu ada butter sama garam pemirsa ya. Kita aduk lagi selama kurang lebihnya 10 menit. Jadi total pengadukan roti ini membutuhkan waktu kurang lebihnya 25 menit. Pastikan adonan benar-benar kalis elastis. Awas nggak boleh hangat adonannya ya, atau kepanasan ya. Oke pemirsa, masih proses pengadukan roti ya pemirsa. Masih ada sisa susu UHT cair, kita masukkan semua ya. Aduk sampai kalis elastis ya. Jadi total pengadukan ini membutuhkan waktu kurang lebihnya 25 menit ya untuk pengadukan roti. Pemirsa, setelah kita aduk selama kurang lebih 25 menit untuk roti isian daging sapinya ya, sudah kita matikan. Kemudian kita angkat di meja ya pemirsa. Oke pemirsa, setelah adonan jadi kalis elastis, kita diamkan dulu, tutup plastik. Diamkan selama kurang lebihnya 5 menit. Oke pemirsa, setelah kita diamkan selama kurang lebih 5 menit, kemudian kita timbang dengan berat 50 gram ya pemirsa. Oke, kita timbang. Oke pemirsa, kita timbang berat 50 gram, kemudian kita rounding ya pemirsa.
Terus kita rounding pemirsa. Teknik cara rounding kayak gini ya pemirsa. Pastikan tangannya seperti ini ya. Kemudian kita pukul. Nah, seperti ini ya pemirsa. Kita rounding. Oke, jadi rounding lagi. Pukul seperti ini. Nah, jadi ya pemirsa, kita rounding lagi. Nah, seperti ini. Oke pemirsa, akhirnya sudah selesai proses rounding, ya kan? Ini berat 50 gram jadi 19 piece ya pemirsa. Nanti kita bentuk isi daging sapi. Nah, sebelum kita bentuk, kita proofing lagi pemirsa. Proofing yang kedua, diamkan selama kurang lebihnya 5 menit baru dibentuk. Oke pemirsa, ini proses pembentukan roti isian daging sapi pemirsa. Setelah adonan kita diamkan selama kurang lebihnya 5 menit ya, kita buka pemirsa. Kita bentuk ya pemirsa. Boleh. Proses pembentukan roti isian daging sapi ala Eza Cake Bakery Jepara ya. Proses pembentukannya sangat mudah, sangat gampang ya. Ini berat adonan 50 gram untuk adonan rotinya. Untuk dagingnya ini kisaran 20 gram kisaran ya pemirsa. Seperti ini, kemudian kita gulung ya. Setelah kita gulung seperti ini ya, kita potong pemirsa ya. Kita potong, jangan sampai putus motongnya seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kita bungkus kertas ya pemirsa, kertas roti atau kertas bolu pemirsa ya. Seperti ini caranya. Oke. Kemudian kita bungkus pakai kertas ya pemirsa. Seperti ini cara bungkus ya pemirsa. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat ya. Kemudian kita lipat bawahnya seperti ini. Kemudian kita taruh di loyang pemirsa ya. Taruh loyang seperti ini. Oke. Kita bentuk lagi pemirsa. Proses pembentukan roti isi daging sapi ya. Oke pemirsa, masih proses pembentukan roti isian daging sapi ya pemirsa. Kemudian kita gulung ya pemirsa. Oke. Setelah digilas, kemudian diisi daging sapi, kemudian digulung ya. Oke. Nah, betul. Kemudian dipotong ya, jangan sampai putus ya. Kemudian kita bentuk. Kita bungkus. Oke. Kemudian kita bungkus untuk roti isian daging sapi ya pemirsa. Seperti ini, kemudian dilipat bawahnya. Nah, jadilah. Nah, seperti ini. Yang taruh di loyang pemirsa ya. Akhirnya jadi juga roti daging sapi ala Eza Cake Bakery Jepara. Kemudian kita diamkan selama kurang lebihnya 1 jam 45 menit ya untuk roti daging sapinya ya. Setelah 1 jam 45 menit kita oven. Pemirsa, setelah kita diamkan selama kurang lebihnya 1 jam 45 menit, ternyata sudah ngembang sempurna ya pemirsa untuk roti isi daging sapinya pemirsa ya. Mantap. Kita oven dengan suhu api 190, api bawah, api atas nanti kita panggang di suhu 165 ya pemirsa, atas bawah 190 selama kurang lebihnya nanti sekitar 17 menitan.
Pemirsa, kemudian kita oven untuk roti isi daging sapinya pemirsa ya. Di api atas 170, api bawah 190 ya. Kurang lebihnya kasih 17 menit ya pemirsa ya. Nah, 17 menit. 17 menit di suhu api atas 190, api bawah 170 ya pemirsa. Kita oven ya. Pemirsa, setelah 17 menit dengan api bawah 190, api atas 170-an ya pemirsa. Kita tengok roti isian daging sapinya pemirsa ya. Kelihatannya sudah matang. Wow, akhirnya sudah matang pemirsa. Kita angkat. Oke pemirsa, akhirnya sudah matang roti isian daging sapi ya pemirsa. Setelah turun dari oven, langsung kita poles ya pemirsa. Poles pakai butter biar mengkilat ya pemirsa. Mantap. Semoga tutorialnya bermanfaat untuk semua. Mantap. Matangnya pas ya bawahnya pemirsa. Empuk pemirsa rotinya ya.